Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di malam hari ini, masih dalam seri tentang jawaban doa. Saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Adakah saat ini doa-doa saudara yang sudah sekian lama saudara naikkan kepada Tuhan, namun sampai saat ini saudara belum menerima jawaban atas doa-doa saudara, dan kemudian saudara rindu Allah menjawab doa-doa saudara? Mari kita belajar terus, saudara, bagaimana supaya Allah menjawab doa kita, apa yang harus kita lakukan supaya Allah menjawab doa-doa kita, dan bagaimana Allah menjawab doa-doa kita. Kita akan belajar terus dalam beberapa seri video ke depan ini, saudara, tentang jawaban doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana di dalam teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana supaya doa kita dijawab dan apa yang Tuhan lakukan dalam menjawab doa kita, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskan firman Tuhan ini secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara beristirahat di malam hari ini. Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman
di bumi. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Yesus memberi satu keperumpamaan kepada murid-muridnya bahwa Allah menjawab doa. Melalui perumpamaan tersebut Yesus mau mengajarkan bahwa Allah pasti menjawab doa. Di mana perumpamaan yang diajarkan di sini adalah tentang hakim yang lalim, hakim yang jahat, di mana ada seorang hakim yang jahat dan dia tidak peduli siapapun, tidak menghormati siapapun, bahkan Allah sekalipun dia tidak hormat, seorang pun dia tidak takut. Artinya segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang dia putuskan itu berdasarkan apa yang dia pikir enak, apa yang dia pikir baik saja. Dia tidak takut siapapun dan tidak peduli kepada siapapun. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bahwa di kota yang sama ada seorang janda yang datang kepada hakim tersebut untuk minta tolong supaya perkaranya dibela terhadap lawannya. Janda itu terus saja datang kepada hakim yang lalim ini, sampai akhirnya hakim yang lalim ini berkata bahwa karena perempuan ini datang saja terus, maka akhirnya hakim ini memutuskan, aku akan membela perkaranya supaya dia jangan terus saja datang. Artinya saudara, intinya singkat cerita adalah bahwa ketika perempuan ini datang kepada hakim ini terus dan dia terus datang, pada akhirnya hakim ini sekalipun dia hakim yang jahat, hakim yang lalim, tidak takut Tuhan, tidak peduli kepada siapapun, pada akhirnya dia peduli juga, pada akhirnya dia respon juga, pada akhirnya dia jawab juga. Dia lakukan apa yang diminta oleh perempuan tersebut. Dari sinilah Yesus mau mengajarkan bahwa kalau hakim yang lalim itu pun pada akhirnya menjawab permintaan dari perempuan ini, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya yang Yesus mau ajarkan di sini saudara adalah bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Sekali lagi saudara, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Itu yang harus saudara tanamkan dalam hati saudara, itu yang harus saudara yakini sepenuhnya, bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, apapun yang sedang saudara doakan, naikkan, mohonkan, serukan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Itu yang pertama yang ditegaskan, bagaimana Tuhan menjawab doa kita, bahwa dia pasti. Jawaban Tuhan itu adalah satu kepastian. Lalu kemudian dia juga berkata di ayat 7 bagian terakhir, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Di sini dikatakan bahwa Allah itu, jawaban dari Allah itu adalah pertolongan. Allah pasti akan menyatakan pertolongannya sebagai jawaban dari seruan umat-umatnya, sebagai jawaban dari seruan saya, doa saya, seruan saudara, doa-doa saudara. Allah akan memberikan jawaban itu sebagai bentuk pertolongan. Dia pasti menolong saudara yang sedang berseru kepada Dia. Dia akan menyatakan, mewujudkan jawaban kepada saudara atas seruan saudara, dan jawaban itu adalah berupa pertolongan. Saudara pasti ditolong oleh Tuhan atas segala pergumulan saudara, atas segala seruan saudara, atas segala doa-doa dan permohonan saudara kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Dia beri jawaban doa saudara dan Dia menolong saudara. Dan juga di ayat 7 bagian terakhir itu dikatakan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Hal ketiga juga bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita saudara adalah bahwa Dia tidak mengulur-ulur waktu. Artinya apa? Tuhan menjawab tepat pada waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan. Selalu saya menegaskan saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu.
Dia tahu kekekalan sebelumnya dan dia tahu segala perkara sampai kepada kekekalan sesudahnya di depan kita. Dia tahu segala sesuatu. Artinya kalau dia tahu segala sesuatu ke depan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia putuskan, semuanya itu berdasarkan pengetahuannya tentang sesuatu ke depan. Artinya apa, saudara? Segala keputusannya itu akan merupakan sesuatu yang terbaik ke depan. Adakah saudara pernah memutuskan sesuatu dan kemudian pada akhirnya saudara menyesal karena ternyata saudara salah memutuskan? Kenapa saudara menyesal? Dan kenapa saudara salah memutuskan? Karena saudara tidak tahu hari esok, sehingga saudara salah memutuskan. Kalau saja saudara tahu hari esok sebelum datang, saudara tidak akan salah memutuskan dan saudara tidak akan kecewa. Artinya kita bisa salah keputusan, saudara. Bahkan ada begitu banyak dan sering kali kita mengalami salah memutuskan, salah bertindak, salah menempatkan waktu, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Allah kita, dia maha tahu. Apapun yang dia putuskan tidak akan mungkin salah. Karena dia sudah tahu hari esok. Dan apapun yang dia putuskan hari ini adalah berdasarkan kekuasaannya. Dia maha kuasa, dia sanggup, dia berkuasa. Apapun yang dia putuskan itu merupakan keputusan berdasarkan kemahakuasaan Allah. Dan dia tahu hari esok, dia tahu segala perkara di masa depan. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu, saudara. Dia sudah persiapkan semuanya tepat pada waktunya. Saya seringkali mengalami, saudara, ketika saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan lama tidak menjawab. Kadang-kadang muncul di hati pertanyaan, apakah Tuhan tidak menjawab? Atau apakah Tuhan tidak terlalu lama menjawab? Sudah sekian lama aku berdoa. Rasa-rasanya Tuhan sudah terlalu lama tidak menjawab. Tapi kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah apa yang saya rindukan, apa yang saya harapkan terwujud, pada akhirnya saya paham, ternyata tepat pada waktunya. Ternyata kalau itu dijawab lebih awal malah bisa menjadi masalah. Ternyata Allah pada akhirnya menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak mengulur-ulur, dia menjawab tepat pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena dia Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu dan dia akan menjawab kita berdasarkan kemahatahuannya, dan semuanya pasti tepat pada waktunya. Jadi, saudara, Allah kita itu adalah Allah yang menjawab doa-doa saudara. Dia pasti menjawab doa-doa dan permohonan kita. Dan jawaban dari doa kita yang dia beri kepada kita adalah jawaban yang merupakan pertolongan. Bukan jawaban yang akan menyusahkan, jawaban yang akan menghancurkan, jawaban yang akan menjadi masalah berikutnya, tetapi jawaban yang merupakan pertolongan. Dan kemudian dia Allah yang menjawab tepat pada waktunya, dan dia tidak mengulur-ulur waktu. Dia menjawab tepat pada waktunya. Nah, sekarang, saudara, hal berikutnya yang saya rindu kita belajar adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus ada pada kita, bagaimana kita harus bertindak, apa yang harus kita kerjakan supaya doa yang pasti dijawab, doa yang merupakan pertolongan, doa yang dijawab tepat pada waktunya itu menjadi bagian kita. Ya, tentu saja hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berdoa. Karena firman Allah berkata bahwa kenapa kamu tidak menerima sesuatu? Karena kamu tidak berdoa, kamu tidak menerima apa-apa. Atau kamu pun berdoa, tetapi kamu juga tidak menerimanya karena kamu salah berdoa. Jadi ada dua prinsip yang sangat mendasar, kita harus berdoa. Tetapi kita juga selain harus berdoa, kita harus juga berdoa dengan benar. Karena tidak berdoa, tidak menerima jawaban. Dan berdoa dengan salah juga tidak akan menerima jawaban. Nah, itu sebabnya apa yang harus ada pada kita, apa yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kepastian jawaban doa, kita mengalami jawaban doa yang merupakan pertolongan yang kita terima, dan kita mengalami jawaban doa tepat pada waktunya. Dikatakan setelah dijelaskan ayat 1 sampai ayat yang ke-6,
tentang perumpamaan hakim yang lalim itu, Allah menegaskan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Karena dia berkata di ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kalau hakim yang lalim itu pun menjawab, artinya kamu pun doa-doamu pasti akan dijawab. Tapi kepada siapa dia berbicara? Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saudara, doa yang pasti dijawab, doa yang dijawab dengan pertolongan, doa yang dijawab tepat pada waktunya, itu akan dialami oleh orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu akan dialami oleh orang-orang pilihannya Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara orang pilihan? Nah, mungkin saudara agak bingung untuk menjawab. Pertanyaannya, siapakah orang pilihan? Saudara, ada panggilan, ada orang yang dipanggil, ada orang yang dipilih. Artinya apa? Kalau orang yang dipanggil, semua orang dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya kematiannya adalah kematian untuk seluruh dunia. Pengorbanannya adalah kematian untuk seluruh umat manusia. Tetapi apakah semua umat manusia akan menerima penebusan dari dia, akan menerima berkat-berkat dari dia, akan menerima jawaban doa dari dia? Tidak, saudara. Siapa yang akan menerimanya? Orang pilihan. Semua orang dipanggil, tetapi tidak semua orang dipilih. Banyak orang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa saja yang dipanggil? Semua. Siapa saja yang dipilih? Orang yang menjadi orang pilihan adalah orang yang merespon panggilan Tuhan. Itulah orang-orang pilihan. Artinya Allah memanggil, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kemudian saudara datang kepada dia, menyerahkan hidup saudara kepada dia. Dan akhirnya saudara mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara sudah menjadi bagian orang pilihan dan nama saudara sudah ada di kitab kehidupan. Artinya siapakah orang pilihan? Orang yang merespon panggilan Tuhan dengan iman. Orang yang merespon panggilan Tuhan dengan penuh penyerahan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia ikut Tuhan. Itulah orang pilihan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang pilihan? Mungkin saudara berkata, sudah pendeta, karena saya lahir sebagai orang Kristen. Saudara lahir sebagai orang Kristen tidak menjamin saudara orang pilihan. Karena saya pun lahir sebagai orang Kristen, tapi saya menjadi orang pilihan ketika saya sudah kelas 3 SMA, saudara. Karena disitulah saya meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya saya sudah dikandung sebagai orang Kristen dan lahir pun sebagai orang Kristen. Saya setia ke gereja karena orang tua saya mendisiplin saya untuk ke gereja. Tetapi saya meresponi panggilan itu dan benar-benar mengalami kepastian keselamatan. Benar-benar saya percaya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu pada saat saya sudah kelas 3 SMA. Bayangkan saudara, bahwa sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja tidak menjamin kita menjadi orang pilihan. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus dan mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah yang memastikan bahwa kita menjadi orang pilihan. Hari ini saudara yang mendengarkan renungan ini, sudahkah saudara menjadi orang pilihan? Kalau saudara belum menjadi orang pilihan, maka doa-doa saudara sia-sia. Kenapa saya berkata doa saudara sia-sia? Karena Yesus itulah menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan. Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat, itulah yang menjadi pengantara. Saudara tahu pengantara? Yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Allah mengusir manusia itu dan terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Dan kemudian datanglah Yesus sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan. Dengan percaya kepada Yesus, dengan menyerahkan diri kepada Yesus, maka kita kembali terhubung kepada Allah. Kita kembali terhubung kepada Tuhan karena dosa kita sudah dihapuskan, sudah disucikan. Jadi bagaimana doa-doa kita bisa sampai kepada Bapa, bisa sampai kepada Tuhan kalau tidak ada yang menghubungkan? Kalau kita belum terhubung kepada Tuhan, tidak akan mungkin saudara
doa-doa kita bisa dijawab oleh Bapa, karena doa itu tidak akan sampai kepada Dia, karena harus melalui Yesus doa itu sampai kepada Dia. Dan Yesus itu akan menjadi pengantara bagi orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini yang perlu saudara pastikan adalah apakah saudara sudah menjadi orang pilihan atau tidak. Artinya, apakah saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang menghubungkan saudara kepada Allah Bapa, sehingga saudara diampuni dan saudara kembali bisa berdoa dan langsung berdoa kepada Bapa. Itu sebabnya betapa indahnya saudara hubungan kita dengan Bapa. Saudara, Gus Dur pernah berkata, siapakah penganut agama yang paling dekat dengan Allahnya? Di mana pada waktu itu di depan Gus Dur ada beberapa kelompok orang-orang beragama berbeda satu dengan yang lain. Tentu saja mereka menyebutkan agama saya, yang sana juga menyebutkan agama saya, yang sana juga menyebutkan agama saya. Tetapi Gus Dur berkata bahwa agama orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu berasal dari agama Kristen. Kenapa saudara? Karena Gus Dur berkata, karena mereka memanggil Tuhan mereka Bapa. Ya, betapa indah hubungan kita dengan Tuhan, karena kita sebut Dia sebagai Bapa. Karena kita sebagai orang pilihan, kita sudah dihubungkan kepada Bapa, kita sudah terhubung kepada Bapa, sehingga doa-doa kita ketika kita sudah menjadi orang pilihan, doa itu sampai kepada Bapa, doa itu sampai kepada Tuhan. Tetapi kalau kita belum terhubung kepada Bapa, doa itu tidak akan pernah sampai kepada Dia. Nah, itu sebabnya pastikan hari ini saudara sudah terhubung kepada Bapa, saudara sudah menjadi orang pilihan. Saudara rajin beribadah, saudara menjadi orang Kristen, saudara setia beribadah di satu organisasi gereja, itu tidak menjamin saudara sebagai orang pilihan. Tetapi ketika saudara menjadi orang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka saudara sudah menjadi orang pilihan. Ketika saudara percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saat itulah saudara sudah menjadi orang pilihan. Dan saudara sudah terhubung kepada Bapa. Itu sebabnya doa-doa kita selalu kita dasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita dihubungkan kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat ini saudara, pastikan saudara orang pilihan, maka doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Pastikan saudara menjadi orang pilihan dengan saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan menjadi orang pilihan dan doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Itu yang pertama saudara, jadi orang pilihan dengan percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua saudara yang menjadi bagian kita untuk kita mengalami kepastian jawaban doa adalah ada di ayat 7 saudara, di mana di sana dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Di sini yang ditegaskan berikutnya adalah apa yang menjadi bagian kita supaya kita mengalami jawaban doa. Selain kita harus menjadi orang pilihan, yang kedua, kita harus berseru dengan tekun. Di mana dibahasakan di sini siang malam. Siang malam. Itu penegasan bahwa kita harus terus-menerus berdoa, tekun berdoa, tidak putus asa, tidak bosan. Sekalipun sekian lama doa kita belum dijawab, kita tidak putus asa, kita tidak bosan berdoa, tapi kita akan terus berdoa, kita akan terus memohon kepada Tuhan. Adakah saudara yang sampai saat ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, padahal saudara sudah menaikkan doa tersebut bertahun-tahun? Jangan bosan saudara, teruslah berdoa, siang malam berserulah kepada Tuhan, tekunlah berdoa kepada Tuhan. Kita sudah melihat di dalam Alkitab begitu banyak contoh saudara. Kita ingat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Mereka adalah hamba Tuhan. Mereka malah berasal dari keturunan imam dua-dua, baik Zakaria baik Elisabet. Tetapi pada waktu itu firman Allah mencatat bahwa mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Mereka terus berdoa.
Bahkan sampai mereka sudah sangat tua, sudah lanjut umurnya, ketika malaikat Allah datang dan menjumpai Zakaria, malaikat itu berkata, doamu telah didengar. Artinya saudara, saat mereka sudah tua sekalipun, mereka masih tetap berseru, mereka masih tetap berdoa dan berdoa, sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka di masa paling mustahil, di masa paling tidak mungkin, yaitu pada masa tua mereka. Berapa lama doa itu dinaikkan kepada Tuhan tidak disebutkan saudara, tapi semenjak mereka menikah sampai mereka lanjut umurnya, mereka naikkan doa itu artinya berpuluh-puluh tahun doa itu terus dinaikkan, sampai akhirnya Tuhan menjawab doa itu. Saudara, jangan pernah bosan berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawab doa saudara ketika saudara terus berdoa dan tidak pernah bosan berdoa. Kita lihat Abraham yang juga terus berdoa. Kita lihat Cornelius yang juga terus berdoa. Ada begitu banyak di dalam Alkitab kita menemukan orang-orang yang terus berdoa. Kita lihat Hana yang mengalami kisah hidup yang sangat memilukan saudara. Dia tidak mempunyai keturunan, sedangkan Penina seringkali menyakiti hatinya. Tetapi apa yang dia lakukan? Berdoa dan berdoa lagi. Dia tidak marah akar pahit lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Yang dia lakukan hanyalah berdoa dan berdoa. Sampai pada waktu itu hamba Tuhan berpikir bahwa dia sudah gila. Tetapi dia berkata, aku tidak sedang gila, aku tidak sedang mabuk, tetapi aku sedang berdoa. Terkadang saudara, orang-orang menilai negatif, orang-orang menilai A, B, C, dan D, dan seterusnya. Tetapi fokuslah untuk tetap berdoa. Mungkin atas masalah yang sedang saudara alami, orang-orang mulai berbicara, orang-orang mulai mengungkapkan pandangan-pandangan yang negatif. Tetapi tidak usah bingung saudara, tidak usah pusing, tidak usah marah. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Di video sebelumnya saudara, saya sudah menceritakan bagaimana kesaksian saya, di mana satu waktu saya dan jemaat pergi ke Medan membeli alat musik, dan jemaat ini menawarkan supaya mobilnya yang adalah Kijang Innova terbaru pada waktu itu, dia tawarkan untuk transport kami dan sekaligus untuk membawa alat musik itu pulang. Dan akhirnya mobil itu hilang. Dan tahukah saudara bahwa akhirnya mobil itu kembali oleh karena doa. Dan tahukah saudara berapa lama doa itu dinaikkan? 1 tahun. Doa itu dinaikkan. Dan doa itu adalah doa-doa yang hampir tidak ada kata-kata saudara. Saya bersama dengan istri saya seringkali kami bergandengan tangan hanya menangis, tak ada kata-kata yang terucapkan lagi. Hanya menangis, hanya berderai air mata. Seringkali begitu saudara, kami duduk bersama, kami bergandengan tangan, sujud di kaki Tuhan, dan kemudian hanya tangisan-tangisan. Tidak terdengar kata-kata yang indah di sana, tidak terdengar kata-kata yang terangkai di sana. Yang ada hanya terdengar tangisan, yang ada hanya tetesan air mata, tetes demi tetes mengalir. Kenapa saudara? Karena aku sudah sangat bingung apa yang harus dilakukan. Sepertinya secara manusia tidak ada harapan mobil yang hilang itu bisa kembali lagi. Begitu sulit keadaannya, begitu berat keadaannya pada waktu itu. Tetapi kami harus berdoa dan berdoa. Kami terus berdoa dan berdoa. Kami tidak bosan berdoa. 1 minggu, 1 bulan tidak ada jawaban, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan hampir 1 tahun kemudian doa itu dijawab. Bahkan saudara, saya mengalami doa-doa yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun belum dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika aku terus menaikkan, terus berdoa, satu waktu Tuhan pasti akan menjawab. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Hari ini apapun permohonan saudara,
Dan kalau sampai hari ini permohonan itu belum dijawab oleh Tuhan, sudah sekian lama permohonan itu belum dijawab oleh Tuhan, teruslah berdoa, teruslah berdoa, tekunlah berdoa. Karena firman-Nya tadi menegaskan dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap saudara. Saat doa saudara dijawab nanti, saat itu saudara akan mengerti bahwa ternyata tepat pada waktunya. Sekalipun hari ini kita tidak paham, saudara. Hari ini kita belum memahami. Yang kita maunya apapun yang kita minta cepat dijawab. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu, Dia sudah mempersiapkan waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Nah, itu sebabnya apa yang menjadi bagian kita, teruslah berdoa. Karena Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia pasti akan menjawab doa saudara tepat pada waktunya. Terus berdoa, terus berdoa. Terkadang saudara tidak mampu lagi mengucapkan kata-kata, namun teruslah berdoa, teruslah sujud di kakinya. Silahkan saudara berderai air mata di kakinya, dan tanpa kata-kata Tuhan tahu bahasa tetesan air mata saudara. Teruslah berdoa, teruslah sujud di kakinya, memohon di hadapannya. Dan kemudian saudara, yang terakhir yang harus kita lakukan, yang harus ada pada kita, selain kita harus menjadi orang pilihan, yang kedua kita harus tekun berdoa terus menerus, tidak berhenti sampai akhirnya kita melihat jawaban doa kita. Yang terakhir ada di ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lihat saudara, yang ketiga yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan adalah iman. Karena melalui imanlah dia menjawab doa. Dia berkata dia pasti menjawab doa. Dia berkata bahwa dia tidak akan mengulur-ulur jawaban doa. Dia pasti akan menolong melalui jawaban doa yang dia beri. Tetapi dia berkata, tetapi adakah iman? Aku mau menjawab, tetapi aku menjawab orang-orang yang beriman. Karena Allah tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Dia tidak mungkin menjawab orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Nah, itu sebabnya dia berkata, adakah iman? Adakah iman yang kudapati sebagai jalan bagiku, sebagai jalan bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita? Artinya kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia sanggup menjawab doa kita. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia pasti menjawab doa kita. Artinya kita beriman sungguh-sungguh tanpa ragu bahwa Allah itu sanggup untuk menjawab doa kita. Allah itu pasti mampu menjawab doa-doa kita. Nah saudara, yang seringkali menjadi masalah adalah orang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak orang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya sering kali menemukan saudara, ada orang-orang yang memohon doa. Dia memanggil saya ke rumahnya untuk didoakan, dan kemudian saya datang dan berdoa. Tetapi di balik itu saudara, ternyata saya dengar juga bahwa dia pergi ke dukun untuk meminta. Kalau itu usaha, dia minta pelaris. Kalau itu penyakit, dia minta kesembuhan kepada dukun. Kalau itu masalah, dia minta penyelesaian masalah kepada dukun. Saudara, bagaimana Allah bisa menjawab orang-orang yang tidak beriman seperti ini? Malah orang yang seperti itu, murka Tuhanlah yang akan menimpa dia, karena dia menduakan Tuhan. Bukannya jawaban doa yang indah, bukannya jawaban doa yang ajaib yang akan dia terima, tetapi malah murka Tuhan yang akan dia terima. Itu sebabnya saudara, percaya sungguh-sungguh Allah pasti sanggup menjawab doa. Saudara ingat seorang kusta yang satu kali datang kepada Yesus. Bayangkan saudara, orang kusta yang diusir dari tengah masyarakat. Kalau ada pada masa itu orang yang kena kusta, maka dia segera diusir dari tengah masyarakat, dia diasingkan. Bayangkan ada seorang yang kena penyakit. Saat dia sakit seharusnya dia diperhatikan, seharusnya dia dirawat. Tetapi kalau orang yang kena kusta malah diusir saudara, diusir. Nah tetapi pada satu kali seorang kusta itu datang kepada Yesus dan dia sujud di kaki Yesus. Lalu kemudian dia berkata, kalau Tuhan mau,
Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya pada waktu itu dia begitu percaya bahwa Tuhan dapat, Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan dia, untuk mentahirkan dia. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan dapat, Tuhan sanggup. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu kemudian Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Orang yang telah dibuang, jangankan menjamah, jangankan menyentuh, mendekatinya saja pun orang tidak mau. Begitu hinanya orang yang kena kusta di depan orang banyak. Tetapi Yesus malah mengulurkan tangan dengan penuh kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia menjamah tubuh orang yang kena kusta tersebut. Dan akhirnya orang itu ditahirkan, orang itu disembuhkan. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman sungguh, bahwa Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab, maka kita pasti akan mengalami jawaban. Tidak ada orang yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berpikir bahwa doaku tidak akan dijawab oleh Tuhan, aku orang berdosa dan sebagainya, aku orang najis dan sebagainya. Pada masa itu, konteks itu saudara, bahwa orang kusta itu dianggap manusia paling najis sehingga dia dibuang dari tengah masyarakat. Tetapi orang yang dianggap paling najis itulah yang Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan menyembuhkan orang itu. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa apapun yang saudara alami hari ini, ketika saudara berdoa dengan iman, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Ketika saudara berseru dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Tidak ada yang mustahil saudara, tidak ada yang mustahil. Allah kita berkuasa untuk menjawab segala pergumulan saudara. Berapa berat pun itu hari ini beban persoalan hidup saudara, berdoalah dengan iman, dia pasti menjawab. Seberapa parah pun penyakit saudara hari ini, berdoalah dengan iman, dia pasti akan menjawab. Satu kali saya berdoa dengan seorang ibu yang mengalami sakit parah saudara. Dan pada waktu itu dia berkata, pendeta doakan aku kalau memang aku harus mati supaya segera, supaya aku tidak lama-lama dalam penderitaan ini. Tetapi waktu itu dengan iman aku berkata, Bu, ibu pasti akan sembuh dan pasti akan datang ke gereja lagi. Ibu pasti akan duduk lagi di kursi gereja. Dan pada waktu itu saudara, dia percaya, imannya dibangkitkan, dan hanya hitungan 2 minggu akhirnya dia hadir lagi di gereja padahal dia sakit parah. Artinya apa saudara? Ketika iman seseorang dibangkitkan, maka mujizat Allah pun dinyatakan, perkara besar pun dinyatakan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Biarlah ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kita, dia menemukan iman di sana. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, di mana Yesus mengajarkan di sini bahwa dia pasti menjawab doa, dan jawaban doa yang dia beri itu adalah merupakan pertolongan bagi kita. Dan kemudian dia tidak mengulur-ulur waktu dalam menjawab doa kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang berdoa kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah pasti menjawab doa saudara. Dan bahwa jawaban yang dia beri itu merupakan pertolongan dalam kehidupan saudara. Dan bahwa Allah tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menjawab saudara. Dan kemudian yang menjadi bagian kita saudara, kita sudah belajar bahwa doa orang yang dijawab adalah doa orang pilihan Tuhan. Jadi untuk mengalami jawaban doa, saya dan saudara harus menjadi orang pilihan. Bagaimana kita menjadi orang pilihan? Sekali lagi, semua manusia dipanggil oleh Tuhan. Dia mati untuk seluruh dunia, seluruh umat manusia di bumi ini. Tetapi tidak semua umat manusia akan menerima penebusan daripadanya, tapi orang yang percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang sudah percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang tersebut sudah menjadi orang pilihan, dan doa-doa orang pilihan akan dijawab oleh Tuhan.
Lalu kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian kita saudara, adalah bahwa kita harus berseru siang dan malam. Artinya apa? Kita harus terus berdoa. Kita tidak boleh jemu berdoa dan terus menerus harus berdoa lagi, berseru lagi dan berseru lagi kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita menemukan jawaban, kita menerima jawaban doa daripada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena orang yang berimanlah yang akan mengalami jawaban doa. Ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kita, Dia menjawab doa kita melalui iman kita. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun dan bagaimanapun kondisinya, di sana kita akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari buka hati dan pikiran saudara. Laksanakan, praktekkan firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya saudara akan mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Selamat mengalami, menikmati jawaban doa digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Biarlah malam hari ini mereka diberkati kembali melalui renungan ini sebelum mereka beristirahat. Tuhan, berkati anak-anakmu. Saya percaya setiap anak-anakmu merindukan jawaban doa. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, berkati anak-anakmu untuk mereka mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau Allah yang pasti menjawab doa mereka. Engkau akan memberikan pertolongan sebagai jawaban doa bagi mereka. Dan Engkau Allah yang tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa mereka. Ajar mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi orang pilihan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang pilihanlah yang akan mengalami jawaban doa. Dan ajar mereka ya Tuhan untuk berseru, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan sampai mereka menemukan jawaban doa. Dan ajar mereka ya Tuhan sungguh-sungguh percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menjawab doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Berkati setiap anak-anakmu ini melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia.
Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan namamu ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu. Perkenananmu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat
atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal
anak-anakmu yang sakit ginjal, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu.
Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita.
karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.